Assalamualaikum, halo sobat tarik semuanya dimanapun berada, semoga sehat selalu dan panjang umur ya. Ada apa dengan media Tempo saat ini ya? Lagi-lagi Tempo ya, media Tempo. Siapa sih yang nggak kenal dengan media ini ya? Itu menyenggol Kang Deddy Mulyadi ya. Ternyata banyak juga yang menyenggol Kang Deddy Mulyadi ya. Ini nyari tenar juga atau apa ya maksudnya ya? Jadi media Tempo ini ya itu memberikan kritik yang kira-kira hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung ya. Kalau Rocky Gerung mengatakan KDM King of Deddy Mulyono ya, sedangkan media Tempo ini di akun TikToknya ini menuliskan habis Mulyono terbitlah Mulyadi dengan gambar kartun atau animasi Kang Deddy Mulyadi. Nah, kita langsung aja simak ya kritikan Tempo terhadap Kang Deddy Mulyadi berikut ini. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi adalah contoh kepala daerah yang memakai logika simplistis dalam menerapkan kebijakan publik. Untuk meredakan kenakalan remaja, ia mengirim siswa nakal ke barak militer. Untuk memeratakan kesejahteraan, ia mengusulkan pembagian anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada setiap keluarga. Logika Deddy ini berbahaya. Nah ya, ini media Tempo menyebut logika Kang Deddy Mulyadi ini berbahaya. Apa? Berbahaya katanya. Apa alasannya? Deddy ini berbahaya membagikan langsung APBD tanpa mekanisme anggaran. Dia mengatakan membagikan APBD tanpa mekanisme anggaran sehingga melanggar Undang-Undang Keuangan Negara. Melanggar Undang-Undang Keuangan Negara. Ia tak peduli keputusan dan kebijakannya dikeluarkan tanpa konsultasi dengan lembaga-lembaga politik dan menabrak aturan. Perilaku one man show Deddy Mulyadi baru menyentuh gejala, bukan problem utama. Iya, bukan problem utama katanya. Ini kemudian menampilkan ya. Habis Mulyono terbitlah Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi begitu. Dan selain itu sob, ini ada lagi video Tempo yang memfitnah KDM. Langsung aja kita saksikan videonya berikut. Sebenarnya Wan, ada cerita juga dari orang-orang dekatnya di Golkar maupun yang ada di Jawa Barat di luar Golkar. Jadi KDM ini dipanggil Raja oleh kepala dinas, oleh orang-orang politikus ya. Politikus di Purwakarta ya. Di Purwakarta bahkan sampai ketika KDM sekarang jadi Gubernur Jawa Barat gitu. Kenapa? Awalnya dulu ketika di Purwakarta itu KDM memanggil sekdanya dan beberapa kepala dinas yang dekat sama dia itu dengan sebutan Patih dan Mahapatih. Nah, maka orang-orang di sekitar, wah dipanggil Patih Mahapatih nih. Saya panggilnya Raja dong gitu. Jadi dipanggillah Raja. Oke ya, jadi Tempo menuduh bahwa dulu KDM dipanggil sebagai Raja. Nah, ini kemudian mendapatkan respon langsung dari KDM itu sendiri sob. Kita saksikan videonya berikut. Terima kasih ya pada Tempo yang telah memberikan analisis dan kajian yang mendalam tentang saya. Saya sangat respect terhadap apa yang disajikan. Karena itu bagian dari proses dinamika berdemokrasi dan kebebasan media dalam mengungkap fakta dan data. Tetapi ada hal yang perlu saya koreksi yang mungkin sumbernya tidak pas. Misalnya bahwa saya dulu ketika menjadi bupati itu menyebut sekda dengan panggilan Patih dan Mahapatih. Nah, ini nggak pas nih, nggak tepat. Sekda saya yang pertama itu bernama Maman Rosama, tidak pernah dipanggil Mahapatih atau Patih. Yang kedua itu bernama Hami Mulyana sudah almarhum, tidak pernah dipanggil itu. Yang ketiga namanya Haji Fadil Karsoma, juga tidak pernah dipanggil itu. Jadi panggilan itu tidak pernah ada dan tidak tepat. Dan kemudian para sekda saya tidak pernah menyebut saya Raja. Para kepala dinas saya tidak pernah menyebut saya Raja. Termasuk di provinsi hari ini, nggak ada satupun kepala dinas yang menyebut saya Raja. Sekda Jabar tidak menyebut saya Raja sampai hari ini. Tapi dari mana sebutan Raja pada saya itu berasal? Nanti deh wawancara lagi. Nanti sumbernya saya bawa biar dia yang jelasin. Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, tapi melahirkan hamparan tanaman. Daripada mengaku pikirannya dalam, hanya membuat banyak orang tenggelam. Ya. Jadi KDM sudah memberikan klarifikasi
bahwa apa yang dituduhkan oleh media Tempo sangat-sangatlah tidak benar. Ya, sekdanya dipanggil patih lah dan lain sebagainya. Kemudian KDM sendiri dipanggil raja, itu semua tidak benar. Ini menunjukkan bahwa waduh ya, ada indikasi Tempo ini mulai tidak akurat ya, tidak bisa dipercaya. Bahaya ini kalau seperti ini dilanjutkan ya. Kemudian ini banyak juga netizen berkomentar di sini deh ya. Tempo ternyata cuma kumpulan para narator dangkal. Ini kata dangkal ini mengambil dari kata yang disematkan oleh Bang Rocky Gerung. Mending dibagi-bagi langsung kayak Pak Deddy Mulyadi, mending menabrak aturan ya, langsung ada manfaatnya begitu kan, daripada lewat aturan ujung-ujungnya korupsi dan ribet tentunya ya. Tetap semangat orang baik Pak Deddy Mulyadi, mesti saya bukan orang Jawa Barat. Nah gitu. Jadi Tempo kok malah membuat fitnah seperti ini ya, nanti bahaya loh, bisa-bisa nanti malah makin nggak laku ini, kredibilitasnya menurun kan. Waduh, kok bisa-bisanya Tempo yang dulu awalnya aku salut loh sama Tempo karena faktanya sering mengungkap fakta-fakta yang enak begitu, yang mengena di hati begitu. Tetapi dengan dia menyerang KDM dengan fitnah semacam itu, kok kesannya aku malah makin gak serak begitu. Waduh. Baik sob, ya ini kami harap semoga Tempo memberikan klarifikasi terhadap kajiannya itu, karena sudah jelas-jelas dibantah oleh KDM dan itu merupakan fitnah yang sangat keji ya, tidak benar adanya. Semoga Tempo menelusuri kajian itu kembali, meninjau ulang kembali kajian itu dan meralatnya, dan meminta maaf kepada KDM karena ya bolak-balik itu adalah fitnah. Oke, sampai itu informasi hari ini. Semoga bermanfaat. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.